Hari ini kita ada teman baik sahabat Mahima, itu Pak Made Sujaya, Pak Dr. Made Sujaya, yang kita akan ajak ngobrol-ngobrol seputar fenomena bahasa dan sastra saat ini gitu ya. Santai saja, saya tadi membaca salah satu artikel yang membuat saya tergelitik gitu ya. Sebetulnya tentang nasib bahasa dan sastra Indonesia, khususnya mahasiswa yang mengambil jurusan sastra begitu, dikatakan bahwa mahasiswa jurusan sastra itu kurang memiliki potensi masa depan yang terang benderang begitu. Nah, Pak Sujaya ini kebetulan adalah dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pegri Mahadewa Indonesia gitu ya. Selaku dekan gitu, bagaimana Pak Dekan Pak Sujaya menyikapi soal ini ya. Tapi jangan dijawab dulu. Sebenarnya itu hanya trigger aja untuk kita mengawali perbincangan. Nanti kita lebih santai aja membahas yang lain juga. Silahkan Pak Sujaya. Ya, soal masa depan mahasiswa bahasa dan sastra gitu ya. Ini kan sebetulnya isu lama, bukan hanya sekarang. Sejak lama sekali persoalan masa depan lulusan bahasa dan sastra dalam tanda petik suram itu sudah menjadi isu gitu ya. Saya pernah bicara soal ini secara khusus ya, soal masa depan khususnya lulusan sastra Indonesia karena dianggap tidak ada masa depan. Ada pertanyaan yang diajukan ke saya, sastra Indonesia mau jadi apa? Ya, itu kan pertanyaan yang sering ya pesimistik betul. Saya coba renung-renungkan, lalu saya buat satu materi, satu bahan diskusi waktu itu. Saya buat judulnya begini, sastra Indonesia mau jadi apa? Mau jadi apa aja bisa. Ya betul. Mau jadi apa saja bisa. Kuncinya adalah bagaimana mahasiswa bahasa dan sastra itu memiliki keterampilan kebahasaan dan kesastraannya yang kuat, didukung juga oleh keterampilan-keterampilan tambahan yang lain. Kita sekarang kalau di dunia pendidikan kan mengenal 4C itu. Critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Jadi kemampuan berpikir kritis saya kira dibutuhkan oleh semua pekerjaan ya. Komunikasi dibutuhkan oleh semua pekerjaan. Kolaborasi apalagi. Kemudian kreativitas ya. Jadi kalau keempat hal ini dimiliki oleh mahasiswa bahasa dan sastra, dia tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir kan? Tidak perlu khawatir. Dan kenyataannya kan memang begitu. Iya, Coba kita lihat. Justru saya ingin mengutip, saya lupa ini siapa yang mengeluarkan pernyataan. Abad 21 adalah abad bahasa. Abad bahasa. Betul kan? Iya betul, setuju sih. Soalnya kan juga orang bahasa. Iya benar. Abad bahasa. Betul. Jadi bahasa menjadi kunci dalam banyak hal. Kita tahu sekarang di era media sosial, ketika seolah-olah ilmu humaniora dan bahasa ada di dalamnya tidak penting, ternyata sangat penting. Kita berhadapan dengan situasi hoax, ya kan? Betul. Kejahatan berbahasa di ruang media sosial. Dan itu kemudian memberikan peluang bagi orang bahasa. Betul. Maka muncul linguistik forensik. Sekarang bukti kejahatan tidak hanya fisik, ceceran darah, sidik jari, tapi ada lagi satu bahasa, namanya sidik bahasa. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah, artinya ternyata ketika orang berpikir masa depan jurusan bahasa dan sastra itu suram karena dia tidak paham sebetulnya daleman ilmu bahasa itu apa. Sekarang ada kecenderungan anak-anak bahasa itu justru menganggap bahasa itu remeh-temeh gitu. Karena mereka terbiasa dengan potongan-potongan sosial media, TikTok yang lebih banyak bergerak fisik ya, bukan dengan bahasa, dan juga dengan menggunakan bahasa seminimnya mereka sudah bisa mencapai kayak engagement yang tinggi, kemudian popularitas yang instan begitu. Sehingga ada kecenderungan bahwa bahasa dianggap hanya bagian kecil dari keseluruhan konteks gitu. Nah, saya mengamati bahwa sekarang ini di sosial media terutama ya pengguna sosial media yang
seperti TikTok dan yang lebih mengedepankan apa ya gerak-gerik gitu daripada bahasa dan sudah bisa mencapai follower yang sekian ribu dalam waktu singkat. Itu perlakuannya terhadap bahasa itu seolah-olah bahasa itu tidak penting gitu ya. Nah, barangkali itu juga dalam konteks tertentu menurunkan critical thinking mereka terhadap kemampuan bahasa yang jauh lebih besar peluangnya daripada hanya sekedar seperti itu. Bagaimana Pak Sujaya melihat ini? Begini, kalau misalnya media sosial yang familiar ya. Ya, yang familiar. Instagram, TikTok. Thread misalnya yang lain-lain. Seolah-olah mengabaikan bahasa, tapi menurut saya justru tidak. Gitu. Mungkin yang tampak adalah konten misalnya video gitu ya, atau aksi-aksi tertentu. Tapi di belakang itu kan ada proses penggarapan sebetulnya, kerja kreatif yang di situ melibatkan bahasa. Orang bikin skrip kan, orang bikin rancangan konsep. Dan di situ berlaku misalnya ilmu-ilmu yang menjadi turunan dari bahasa kan, naratologi kan, segala macam itu. Itu kan tidak tampak dia peran bahasa secara fisikal gitu. Tapi sebetulnya kan bahasa digunakan juga. Betul. Tapi mungkin ada konten-konten yang tidak dipikirkan secara matang itu loh maksud saya. Maksudnya spontan. Ya, yang spontan yang kemudian orang mempersif itu atau menerima itu sebagai sebuah dia bisa dok dengan gitu aja bisa gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi ancaman gitu ya bagi kesadaran berbahasa. Nah, sekarang kan kita worry atau cemas ya bagaimana kesadaran berbahasa itu kita tingkatkan lagi justru dengan sosial media seharusnya gitu. Tetapi sosial media justru berbalik gitu, kayak hanya dengan sekian detik loh, 30 detik atau mungkin 15 detik itu mereka bisa meraih popularitas gitu, sehingga kecenderungan yang saya lihat gitu ya, anak-anak sekarang tuh tidak holistik gitu ya pemikirannya. Nah, mungkin ini juga karena kami sama-sama di bahasa gitu ya, sama-sama akademisi gitu. Jadi mungkin tantangan ke depan adalah menyajikan bagaimana peluang-peluang bahasa itu tergali dengan lebih maksimal justru. Nah itu tantangan kita yang ada di bahasa. Iya betul. Selama ini kita itu kan digambarkan terlalu serius gitu misalnya kan. Atau karena memang kan ilmu-ilmu humaniora itu ilmu-ilmu yang cenderung ke dalam ya. Iya betul. Terus pencarian ke dalam gitu ya. Tapi dengan era media sosial, era digital seperti sekarang, saya kira penting juga kita berpikir untuk keluar. Lebih ekstensif lah misalnya kita bisa keluar sehingga kemudian orang seperti kata Sonia tadi muncul kesadaran pada bahasa. Saya ambil contoh di pilkada ini ya. Iya. Saya pulang kampung beberapa kali, saya ngobrol sama orang-orang di desa tentang pilihan mereka dalam pilkada. Sepintas mereka sepertinya tidak peduli, tapi sebetulnya ada suara-suara bawah gitu ya. Mereka begini, saya mau dengar calon ini ngomong gitu. Ya. Mereka ingin dengar salah satu calon tuh ngomong, karena dulu saya tidak pernah dengar dia ngomong. Gitu. Dia cuma di media sosial dia. Sesederhana itu ya, sesederhana masyarakat kecil ingin mendengar gitu. Dia ingin tahu apa sih yang sebetulnya kemampuan berbicaranya gitu ya, kemampuan dia berpikir, memahami persoalan-persoalan publik. Artinya tidak seseram yang kita bayangkan juga orang tidak memperhatikan bahasa gitu. Ada juga suara-suara yang menganggap kemampuan berbahasa bagi seorang pemimpin itu sangat penting. Itu saya tadi katakan ada salah satu calon yang menurut orang-orang yang saya ajak ngobrol itu tidak pernah didengar dia ngomong gitu. Lalu dia orang-orang itu berusaha mencari dia ngomong apa gitu. Lalu dia menyimpulkan dari cara dia berbicara. Ternyata jadi pertimbangan itu. Betul. Mungkin ini tidak menjadi suara mayoritas ya. Tapi artinya kan kesadaran-kesadaran seperti itu masih ada. Gitu. Masih. Oke, kembali ke premis pertama ya, bahwa mahasiswa jurusan sastra merasa bahwa masa depannya kurang cerah begitu ya. Sebetulnya kalau mereka menyadari bahwa kesadaran berbahasa masuk sampai
akar rumput seperti tadi, bahwa betapa pentingnya ilmu bahasa untuk bertahan dan bisa mengembangkan diri, itu akan berbalik bahwa masa depan bahasa dan sastra itu sangat terang benderang di depan. Dan saya rasa memang itu premis yang harus kita jawab di sebagai akademia di dunia pendidikan, bahwa tidak benar pesimisme itu diimani gitu. Bahwa kan begitu banyak cara untuk mengedepankan kemampuan yang secara holistik bisa membuat bahasa dan sastra justru menjadi fondasi bagi kehidupan ini gitu kan ya. Ya. Mungkin bisa ditambahin lagi sekarang dari segi kampus gitu ya. Bagaimana kampus sebenarnya memposisikan diri sebagai motivator atau katalisator untuk orang-orang yang memilih jurusan bahasa dan sastra untuk menemukan their true self gitu, or their true identity. Gimana kalau di kampus Pak Sujaya sendiri? Ya, memang kalau di kampus sekarang kan sedang terjadi penurunan jauh ya, terutama kami di swasta. Jadi mereka yang memutuskan memilih jurusan bahasa, semua prodi yang jurusan bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Bali, itu 2 prodi yang ada di kami itu mahasiswanya tidak begitu banyak. Ya, kadang-kadang jumlahnya dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kadang-kadang stagnan, bahkan ada penurunan mungkin sedikit ya. Tapi ya stagnan lah gitu. Kalau negeri mungkin kondisinya berbeda, dia bisa lebih stabil gitu, bahkan mungkin lebih banyak bisa diterima karena label negeri itu bagaimanapun gitu masih kuat. Tapi kami mencoba ya seperti tadi, mencoba menonjolkan bagaimana sebetulnya potensi yang dimiliki kalau mereka menekuni bidang ilmu ini. Maka seperti kami di UPMI itu jurusan di prodi bahasa Indonesia dan daerah serta prodi bahasa Bali, kami buka kompetensi tambahan di jurnalistik, kepenyiaran, kepresenteran, kehumasan. Itu kami buka, kepewaraan apalagi itu, sehingga mereka terbuka bahwa sebetulnya peluangnya cukup banyak gitu. Dan kami juga mempekerjakan, kami punya sumber daya yang kebetulan seorang praktisi, selain dia akademisi ada praktisi. Ada yang jadi pewara di kantor kepresidenan, sering dilibatkan. Kemudian ada jurnalis yang dan kami juga bersinergi dengan teman-teman praktisi jurnalis. Artinya kami mencoba menawarkan bahwa studi di prodi bahasa gitu ya, tidak menutup peluang masa depan. Ada banyak alternatif selain jadi guru, dia jadi jurnalis, dia jadi penyiar, dia jadi pewara yang bisa digunakan macam-macam. Atau ya menjadi akademisi, jadi akademisi, ilmuwan gitu. Jadi kami coba buka itu, cuman ini kan tidak mudah memang, tidak mudah, perlu kesabaran, perlu konsistensi gitu, yang harus kita sebagai orang yang menekuni bidang bahasa punya tanggung jawab agar tetap ada orang yang mau belajar bahasa kan gitu. Betul. Oke, lanjut dari isu tadi. Saya mendengar bahwa kurikulum sekarang memungkinkan orang untuk menyelesaikan studi tanpa skripsi untuk sarjana ya atau S1, yaitu memungkinkan memiliki karya kreatif untuk pengganti skripsi. Itu gimana? Ya, ini memang kami mulai tahun 2024 khusus untuk di UPMI sudah memberlakukan kurikulum OBE, Outcome Based Education. Jadi berbasis outcome, proses hasil. Nah, salah satu poin penting dari kurikulum OBE yang berlaku di kampus kami itu tugas akhir non skripsi. Nah, khusus untuk di prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah serta di prodi Seni itu sedang menggodok sekarang panduan tugas akhir non skripsi. Nah, ada boleh artikel jurnal itu yang sedang kami rancang, kemudian juga bisa karya penciptaan seni, termasuk di situ adalah karya sastra, khusus yang di prodi bahasa Indonesia dan daerah, dia boleh buat karya sastra. Nah, ini dimungkinkan karena Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 itu menegaskan bahwa tugas akhir
tidak harus skripsi. Tidak harus skripsi ya. Pilihannya Ya. bisa project, bisa prototipe, atau bentuk lain Bentuk lain ya. yang dianggap setara dengan skripsi. Nah, kami ingin mencoba itu, memulai menawarkan produk non skripsi, khususnya di Prodi Bahasa Indonesia itu saya diskusi dengan Kaprodinya, karya sastra. Jadi ada bisa buku kumpulan cerpen, Kumpulan puisi, ya, kumpulan novel. puisi, novel gitu. Iya. Nah, ini kan satu karena memang secara peraturan dimungkinkan. Dimungkinkan. Itu satu. Iya. Kedua, ini juga masukan dari teman-teman Iya. sastrawan Sastrawan, gitu, iya. biar lahirlah gitu ya, Iya, bibit-bibit betul. gitu ya. Jadi apa namanya, yang barangkali bisa memperhangat gitu ya, Iya. dunia kesusastraan Betul. kita. Kan kita tidak tahu ada yang punya bibit tapi merasa tidak diberi ruang gitu kan. Iya. Nah, di kurikulum mereka kan itu dimungkinkan sebetulnya. Iya. Tuh, jadi usulan dari teman-teman praktisi. Di samping memang kami di UPMI itu ada beberapa yang punya potensi untuk mengambil skripsi non skripsi. Non skripsi. Tetapi ini tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Jadi mereka tergantung yang memang dia punya bakat apa enggak gitu. Bakatnya nanti menjadi pertimbangan di prodi untuk mengizinkan dia tugas non. Jadi tidak sekedar, jangan sampai nanti orang berpikir begini karena dia malas bikin skripsi lalu larinya ke, padahal kan belum tentu Iya, lebih betul. mudah. Iya, betul. Belum tentu lebih mudah. Justru lebih sulit ya. Sulit. Bagi sebagian orang. Lebih sulit. Oke, tapi dengan kebaruan seperti ini, saya rasa bisa jadi menambah motivasi orang Ya. masuk jurusan sastra ya, Ya. karena mereka justru ingin menjadi sastrawan melalui perkuliahan. Perkuliahan. Sebab di masa lalu kan jurusan sastra tidak menghasilkan sastrawan. Sorry, banyak sastrawan yang tidak lahir dari kampus, Kampus, ya, ya. justru lahirnya dari komunitas-komunitas atau lahir di dalam tanda petik di jalan gitu ya. Ya. Nah, dengan adanya kurikulum baru seperti ini yang ditawarkan bisa menyelesaikan tugas akhir non skripsi, barangkali justru orang, wah saya mau kuliah deh nih karena saya pengen Ya. banget menghasilkan satu antologi gitu. Ya. Bisa jadi kan, nah Ya. itu salah satu cara. Apalagi yang gebrakan yang baru? Nah, itu yang terbaru sih Iya, itu. yang Jadi terbaru. kurikulum itu. Tapi sebetulnya itu kan bukan hal yang baru. Ternyata kampus-kampus lain saya lihat di Jawa itu Sudah mulai, sudah bahkan sudah menamatkan mereka. sudah menamatkan ya. Ada Oke. beberapa kampus begitu, bahkan sebelum Permen 53 itu diberlakukan sudah ada. Itu kan memang otonomi kampus ya. Ya, otonomi Dengan catatan mampu tetap menjaga ya, kualitas. menjaga kualitas ya. Makanya di kami itu ada rencana melibatkan juga sastrawan sebagai validator. Sebagai validator Jadi untuk menentukan kualitas. ya, jadi mereka akan bersinergi dengan pembimbing di internal kami. Ya, ini sedang kami rancang, mungkin dalam waktu dekat kami bikin workshop untuk menyusun panduan. Oke, mungkin yang berikutnya adalah bagaimana Pak Sujaya melihat kehadiran komunitas sastra untuk menyuburkan potensi berbahasa di kalangan mahasiswa atau pelajar dan sebagainya. Ya, kalau ini kan tidak bisa dipungkiri ya, apalagi dalam era sekarang komunitas sastra itu sangat besar peranannya. Kita di Bali sekarang kan gerakan kesusastraan kita kan sekarang sporadis itu. Sporadis, Di betul. banyak tempat. Kalau dulu kan terpusat. Terpusat Di pada Denpasar misalnya dengan betul. peran media Media. ya, Bali Pos. Tapi sekarang kan komunitas-komunitas itu tumbuh. betul. Kita lihat ada di Denpasar, ada di Singaraja, ada di Karangasem, itu kan sekarang bergairah. Jadi peran komunitas sangat penting. Dan kampus mestinya membangun Sinergitas ya, gitu sinergi ya. dengan Betul. sehingga pembelajaran sastra di kampus-kampus itu memang berakar pada komunitas. Komunitas gitu. ya. Nggak apa-apa dilibatkan. Memang harusnya begitu gitu sehingga dinamika sastra yang mutakhir itu terwadahi dia di dalam perkembangan keilmuan yang diajarkan, diteliti di kampus-kampus gitu. Iya. Selama ini kadang-kadang kan seolah-olah berjarak itu. Betul, Jadi betul. kampus sendiri, Kampus sendiri, ya, komunitas sendiri. Jadi masing-masing Ya, nggak ketemu gitu nggak ya. ketemu. Tapi Kadang-kadang sekarang udah mulai. Kadang-kadang kan kita, oh ini lain ini gitu kan, nggak diajak gitu. Menurut saya itu kurang bagus untuk perkembangan kesusastraan betul. kita. Jadi ya harus bersinergi. Jadi kalangan akademisi juga harus terbuka kepada teman-teman komunitas. Ya. Teman-teman komunitas juga harus
menggandeng akademisi karena mereka yang akan mengkaji, mereka ya, yang akan betul. mengembangkan, mereka yang akan menilai gitu ya. Karena komunitas kan juga punya keterbatasan, kampus juga punya keterbatasan. Betul. Karena kita sama-sama saling terbatas itu, maka harus saling bersinergi. membantu, saling Ya, melengkapi, saling melengkapi gitu ya. gitu. Oke, mungkin tantangan ke depan, tantangan bagi apa ya? Ini lebih apa ya? Lebih ke konteks kampus mungkin ya. Tantangan kampus ini khususnya untuk bahasa dan sastra ya. Sebenarnya tantangan terbesar apa sih yang dihadapi oleh kampus dalam konteks apa ya pengembangan bahasa dan sastra ini ke depannya gitu, yang paling menjadi tantangan terbesar gitu, apa sebetulnya? Minatkah, motivasikah, atau apa gitu? Ya, sebetulnya kan kembali pada premis Premis pertama tadi. tadi itu. Berarti kita Ya, kembali ke premis pertama tadi. tantangan kita kan bagaimana membangun kesadaran orang pada ilmu-ilmu kebahasaan. Ya. Dan humaniora lah secara umum. Kan ini bukan hanya persoalan Indonesia loh. Iya, benar. Itu di Cina kan sudah ditutup katanya. Iya, betul. Bidang-bidang ilmu humaniora karena dianggap tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Saya punya satu pertanyaan, ya silakan lanjut. Kan gitu soalnya ya. tidak berkontribusi. Tetapi begitu perhatiannya kan diberikan pada ilmu-ilmu yang sains, teknologi. Tetapi begitu kemudian perkembangan sains itu menimbulkan problem, mereka baru melirik humaniora kan. Gitu. Nah ini kan ini tantangan kita. Betul. Di tengah orang semakin tidak berminat gitu. Nah ini ya memang harus ada kreativitas ya. Betul. Dari teman-teman yang bergelut di bidang-bidang ilmu humaniora, terlebih lagi bahasa. Ada satu pertanyaan lagi sehubungan dengan yang tadi. Salah satu berita juga menyebutkan bahwa penerima beasiswa LPDP katakanlah itu langsung harus berkonsentrasi pada Saintek, kembali ke Saintek. Saya rasa kemunduran lagi. Bicara tentang premis yang tadi ya, tantangan tadi, makanya saya kan LPDP, kita berdua. Sama, saya juga LPDP. Kan. Kita berdua LPDP dan ngerasa sebagai orang bahasa tuh ngelihat sekarang pelamar itu akan diprioritaskan Saintek gitu. Saya merasa bahwa wah ini ya kembali lagi ke premis awal gitu kan. Gimana tanggapan Pak Sujaya? Memang kan kalau saya ini penerima LPDP. Ya soal proporsi lah itu ya. Proporsi. Kan dari dulu bukan hanya di LPDP, di hibah penelitian pun kan selalu Saintek tuh dapat lebih. Ya dapat lebih, kita yang di humaniora ya paling dapat ya sebagian kecil saja. Tapi menurut saya paradoks juga. Misalnya begini, negara kemarin kan punya punya mimpi soal revolusi mental. Tetapi humaniora diabaikan. Iya, makanya kan. Iya kan? Semuanya jadi kontradiktif gitu loh. Iya. Revolusi mental kan fondasinya tuh kesadaran ya. Iya. Dan itu bahasa. hanya bisa dengan ilmu humaniora, bahasa sastra di dalamnya gitu. Nah, ini memang perlu teman-teman yang bergerak di bidang ilmu humaniora memang perlu jejaring untuk itu. Masuk ke pemerintah. Iya. Bagaimanapun kan itu. Karena itu keputusan politik itu loh, keputusan politik dan itu menentukan nasib kita juga gitu. Jadi gimana ke depannya? Masalahnya begini, kalau kesadaran pada ilmu humaniora itu kuat, maka yang muncul adalah sikap kritis. Betul. Sikap Setuju kritis. Sih. Dan itu kalau sikap kritis ini terus dirawat, dia bisa menjadi bumerang bagi kekuasaan. Benar. Kan ini yang ditakuti. Iya, betul. Jangan menciptakan banyak orang kritis. Karena pada kenyataannya orang kritis itu akan melawan ya kecenderungannya. Tapi kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis dan pembicaraan kita tadi mengarah pada bahwa kesadaran berbahasa itu harus dimunculkan di kampus, di komunitas, di berbagai kesempatan, berbagai konteks agar
bangsa Indonesia yang kaya bahasa ini, yang ratusan bahasa ya, imagine aja kita punya ratusan bahasa daerah, kita Iya. kalau mau menggarap itu sebagai ladang riset gitu ya, mungkin udah benar-benar jadi juara dunia gitu ya, karena bahasa menjadi kekuatan. Gimana Pak Sujaya nih melihat peluang riset sekarang ya, riset kemudian peluang Indonesia, karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa UNESCO kan sekarang. Ya. Nah itu perjuangan juga kan, perjuangan teman-teman yang bergiat di bahasa Indonesia. Nah, bagaimana melihat peluang Indonesia untuk menjadi bahasa yang lebih tinggi lagi dalam konteks pergaulan dunia gitu? Ya. Karena dengan potensi usernya ya, user kita kan, Ya, wah, besar itu. besar banget ya. Ya, Gimana? besar. Ya itu satu poin saya kira ya. Ya. Satu poin yang harus kita syukuri, bahasa Indonesia sudah masuk sebagai salah satu bahasa resmi di UNESCO. Ya. Itu kan bidang yang bidang kebudayaan, pendidikan, seni kan di situ Betul, dia. betul. Jadi itu poin penting. Nah, tapi kita juga harus membenahi ke dalam ya. Ya. Mau tidak mau kita harus jujur mengakui bahwa rasa bangga terhadap bahasa Indonesia itu kan belum begitu kuat. Ya, betul. Belum begitu kuat. Itu persoalan internal kita. Ya. Sebetulnya yang Harus diberesin ya dulu. harus kita beresin dulu. Kan tidak enak juga kita kan bahasa Indonesia jadi bahasa dunia gitu, tetapi kita di dalam sendiri tidak punya rasa bangga. Nah, ini harus dimulai dari pendidikan, pendidikan dasar, menengah, sampai juga pendidikan tinggi. Bagaimana memandang, bagaimana menumbuhkan sikap positif pada Kebanggaan. bahasa, ya sikap positif pada Betul. pada bahasa Indonesia. Begini ya, saya justru berpikir kenapa hasil PISA kita yang sangat rendah itu, iya kan? Aduh, bisa ya Ya, benar. PISA itu kan terus jadi persoalan kita. Ya karena kita tidak pernah serius memperbaiki soal pembelajaran bahasa kita. Betul. Bahasa kita kacau sekali, mulai dari bahasa para elit lah, bahasa yang digunakan para elit. Coba dilihat, tidak terstruktur, sering sekali kita lihat kan, tidak sistematis. Apa yang mereka maksudkan dengan apa yang mereka ucapkan berbeda kadang-kadang, dan itu kan menimbulkan konflik. Jangan salah loh, orang bisa perang gara-gara bahasa. Kan itu yang tidak disadari. Nah, kembali lagi soal itu, orang tidak sadar itu bahwa bahasa bisa menimbulkan konflik gitu kan. Tapi dengan bahasa juga orang bisa damai. Gitu. Dengan bahasa yang teduh, yang santun, orang bisa damai gitu ya. Nah, ini menurut saya jadi keterampilan berbahasa orang itu harus dibenahi. Karena pembenahan keterampilan berbahasa melalui pembelajaran bahasa maka akan membentuklah orang literat. Nggak literat dulu, literat, kemudian keterampilan berpikir kritisnya bagus. Itu bisa kita rendahkan, itu dua hal itu, literasi, keterampilan berpikir kritisnya rendah sekali. Jadi dia bisa baca, membunyikan huruf-huruf, tapi tidak ngerti apa yang dibaca. Kan itu problem benar itu dalam dunia pendidikan kita kan. Nah, jadi menurut saya harus ke dalam dulu ya. Ya, pembenahan pendidikan kita menurut saya dimulai dengan pembelajaran bahasa. Ini bukan karena saya orang bahasa, tapi saya sebagai orang tua punya anak. Ya, saya menyadari itu betul itu bahwa keterampilan berbahasa dia menjadi kunci untuk dia bisa berprestasi, sukses apalah ke depan gitu ya. Gimana kalau dia tidak bisa komunikasi? Oke, betul. Iya kan? Iya. Mungkin ada nggak tips-tips ngomongin tips-tips sebenarnya sih. Tips apa? Tips untuk generasi muda tuh lebih bangga dengan bahasa Indonesia, karena kecenderungannya sekarang memang mereka justru belajar bahasa asing lebih banyak ya, bahasa Korea ya, Mandarin dan sebagainya. Meskipun itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja gitu, tapi seperti tadi bahasa ibunya atau bahasa Indonesianya dulu deh diperkuat gitu. Kira-kira apa sih tipsnya, atau mungkin karena Pak Sujaya adalah dosen bahasa Indonesia gitu ya, agar mahasiswa itu senantiasa mengutamakan dulu deh gitu bahasa Indonesia sebelum yang lain. Ya begini, mungkin, soal belajar bahasa asing itu menurut saya tidak salah. Iya, karena salah gitu. Justru. Tapi mengutamakan itu yang justru harus didorong. Kita harus bergerak sedikit, jangan juga terlalu fanatik gitu ya. Padahal saya begini,
harus bahasa Indonesia atau harus bahasa daerah. Menurut saya kita harus menciptakan orang-orang yang polyglot itu loh. Iya, betul. Dia bisa menguasai banyak bahasa. Betul. Tapi yang harus diciptakan kesadaran pada konteks berbahasa. Betul. Kapan dia berbahasa Indonesia? Kapan dia berbahasa ibu, bahasa daerahnya? Kapan dia berbahasa asing? Betul. Kan itu kesadaran pada konteks berbahasa. Sebenarnya itu juga yang ingin saya katakan ya, karena saya kan dosen bahasa asing. Inggris. Karena dianggap tidak setia gitu loh pada bahasa Indonesia. Padahal saya berbahasa sesuai dengan konteks gitu. Kapan menggunakan bahasa Indonesia dan kapan dan tujuannya apa kan gitu. Nah, kesadaran berbahasa ini tuh jarang dimiliki oleh generasi muda sekarang. Mereka hanya ingin melihat, oh kalau belajar bahasa asing akan ke luar negeri sering-sering gitu. Padahal kan itu juga bergantung pada tujuannya apa, konteksnya apa, ngapain ke luar negeri. Itu banyak hal yang harus dirunut kembali. Bukan semata-mata karena belajar bahasa asing kemudian akan sering-sering ke luar negeri dan sebagainya. Tapi menumbuhkan kesadaran berbahasa itu sangat penting gitu ya, dan juga menumbuhkan konteks tadi, konteks di mana bahasa itu diperlukan dan untuk tujuan apa gitu. Mau ngomong saya gini, dulu saya pernah diskusi sama beberapa linguis di UNUD ketika soal bahasa. Saya punya tesis waktu itu mendunia dengan bahasa Indonesia. Disetujui oleh beberapa dosen-dosen saya, setuju mereka. Dia latar belakangnya bahasa Inggris, tapi kemudian mendalami bahasa Indonesia karena itu yang menghasilkan uang. Bukan lagi bahasa Inggrisnya gitu, tapi bahasa Inggrisnya itu jadi lingua francanya lah mereka. Tapi keilmuannya adalah bahasa Indonesia. Dia mengajari ekspatriat, dia bicara keluar tentang bahasa Indonesia. Jadi menurut saya mendunia bahasa ya bagaimana bisa sebetulnya. Nah, cuma ini kan kurang dibangunkan kesadaran itu. Padahal saya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia di jurusan humas itu, prodi humas, dan kemudian ada di kampus lain saya ngajar di prodi manajemen gitu. Saya tunjukkan bukti-bukti betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks profesi mereka yang non bahasa. Mereka akhirnya terbuka, oh iya gitu. Jadi dosen-dosen bahasa Indonesia penting juga terbuka lah pada dunia. Benar. Jangan hanya menganggap bahwa bahasa pokoknya harus membela bahasa Indonesia, enggak gitu sih menurut saya. Benar. Bahwa bahasa itu, kesadaran berbahasa terutama itu diperlukan untuk memperkuat jati diri khususnya. Buat saya sih, saya pengajar bahasa asing, tetapi saya tidak melupakan bahasa Indonesia tentunya, karena saya lahir gitu ya dengan identitas bahasa Indonesia yang sudah kuat, kemudian baru belajar bahasa asing. Itu kalau saya, dan barangkali bagi pendengar atau penonton channel Mahima ini mengetahui bahwa di Mahima ini kan kecenderungannya lebih ke bahasa Indonesia begitu ya, bahasa dan sastra Indonesia itu karena identitas kita ada di bahasa ibu, tapi memperkenalkannya keluar kan harus pakai bahasa Inggris atau bahasa asing gitu. Nah itu kemudian yang harus dipahami, dan percakapan kita sebetulnya adalah untuk memperkuat sebuah optimisme gitu ya, diawali dengan premis pesimisme tadi, tetapi kemudian diakhiri dengan sebuah optimisme bahwa kesadaran berbahasa harus diperjuangkan, harus terus ditumbuhkan di generasi muda gitu ya. Closing statement dari Pak Made Soejaya karena waktunya 2 menit. Silakan. Closing statementnya gini, bahasa itu adalah senjata. Karena dia senjata, maka teruslah mengasahnya. Itu bukan kutipan saya. Terima kasih Pak Made Soejaya, tepuk tangan dulu. Baik, itu tadi obrolan singkat ya, cukup singkat, tapi juga cukup lama bagi orang yang merasa itu lama. Itu adalah perbincangan kita dengan Pak Made Soejaya, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pegri Mahadewa Indonesia. Makasih atas kesempatannya datang di Mahima dan sudah berbagi inspirasi dengan pemirsa kita di rumah ya. Terima kasih dan salam Mahima. Sukses untuk Mahima. Sukses. Thank you.